Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devana Salsabila Jedesulwa dengan NIM 2411115150020010 dari Prodi Farmasi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi dan sistem kardiovaskular yang ada di dalam tubuh manusia. Baik, di sini eh, saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi dan sistem kardiovaskular. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu kardiorespirasi. Kardiorespirasi merupakan gambaran kemampuan sistem kardiovaskular dan sistem pernapasan dalam memenuhi kebutuhan oksigen pada jaringan otot selama melakukan aktivitas. Komponen daya tahan kardiorespirasi adalah organ jantung, paru-paru, dan darah untuk menyuplai oksigen ke dalam otot. Tubuh seseorang memiliki mekanisme kerja yang kompleks. Artinya, ketika tubuh memiliki daya tahan kardiorespirasi yang baik, maka tubuh akan lebih optimal dalam mensuplai darah. Pertama, kita mengenal yaitu sistem respirasi. Perlu kita ketahui, dalam proses bernapas, ada yang disebut dengan ventilasi pulmonal, difusi pulmonal, dan pertukaran gas kapiler. Ventilasi pulmonal merupakan gerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Difusi pulmonal merupakan gerakan oksigen di dalam paru masuk ke dalam darah, dan gerakan karbon dioksida dari darah ke udara luar tubuh. Sedangkan pertukaran gas kapiler adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara dengan darah dan sel jaringan tubuh. Respirasi dibagi menjadi dua tipe, yaitu pulmonari respirasi atau ventilasi pulmonal dan respirasi seluler atau metabolisme sel. Ventilasi pulmonal adalah jumlah udara yang masuk dan keluar selama 1 menit. Proses yang terjadi pada sel organisme untuk mengubah energi kimia dari molekul oksigen atau nutrisi menjadi adenosin trifosfat atau yang sering kita dengar sebagai ATP. Respirasi dibagi menjadi dua tipe, yaitu pulmonari respirasi atau ventilasi pulmonal dan respirasi seluler atau metabolisme sel. Ventilasi pulmonal adalah jumlah udara masuk dan keluar selama 1 menit. Proses yang terjadi pada sel organisme untuk mengubah energi kimia dari molekul oksigen atau nutrisi menjadi adenosin trifosfat atau yang kita kenal sebagai ATP. Selanjutnya, kita mengenal struktur dan fungsi paru. Untuk memasukkan oksigen dari luar ke dalam tubuh, pertama, gas masuk ke dalam pernapasan atas atau yang dimulai dari nasal, faring, laring, dan trakea. Kemudian, gas masuk ke struktur pernapasan bawah yang dimulai dari cabang dua bronkus, bronchiolus, dan terakhir menuju ke alveolus, hingga terjadi pertukaran gas atau yang disebut dengan difusi. Pada pernapasan atas yang berguna untuk menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara sebelum masuk ke dalam bronkus. Fungsi tersebut ditujukan untuk mencegah membran bronkus, bronchiolus, dan alveoli dari kerusakan akibat kekeringan atau tidak lembab. Udara yang hangat akan membantu mempertahankan suhu tubuh, paru-paru, serta kapiler untuk dapat terjadinya difusi. Sedangkan
pada iklim dingin dan permukaan yang tinggi dapat mengeringkan kelembapan paru. Penyaringan udara terjadi karena adanya lender yang disekresikan sel-sel di hidung ke bronkiolus. Gerakan lendir ini dibantu oleh silia, baik digunakan untuk melembabkan paru, dan jika berlebihan akan dialirkan ke mulut untuk dibuang. Setiap partikel udara kecil yang tidak diurai akan masuk ke dalam makrofag untuk diurai agar tidak mengganggu kerja alveolus. Nah, pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di dalam alveoli yang jumlahnya kurang lebih ada 300 juta. Proses difusi terjadi di dalam alveoli yang akan berhubungan dengan sel darah merah melalui kapiler pulmonal dan untuk mengikat oksigen dari paru. Selanjutnya, yaitu mekanika respirasi. Otot pernapasan utama adalah otot inspirasi dan yang terpenting adalah diafragma. Normalnya, struktur diafragma berbentuk cekung ke atas atau disebut dengan kubah, dan ketika berkontraksi, diafragma akan mendatar untuk mengurangi tekanan rongga toraks, sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Otot interkosta eksterna membantu mengangkat dan melebarkan torak. Dalam pernapasan normal istirahat, lebih besar fungsinya pada pernapasan diafragma. Otot inspirasi axocereus atau scalenus dan sternocleidomastoideus membantu inspirasi paksa. Proses ekspirasi dicapai dengan recoil pasif paru dan dinding dada serta ekspirasi paksa yang menggunakan otot abdomen yang mempercepat recoil diafragma. Volume udara di dalam paru-paru dapat berubah tergantung dari kemampuan kontraksi otot pernapasan dalam mengembangkan dan mengempiskan paru. Terus, di dalam mekanika respirasi itu ada yang namanya volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang keluar dan masuk ke dalam paru ketika bernapas normal. Jumlah volume tidal istirahat normal kurang lebih 500 mili, tergantung dari usia, jenis kelamin, dan tinggi badan. Kapasitas vital adalah volume tidak maksimum, yaitu ketika seseorang menarik napas maksimal dan menghembuskan napas sehabis-habisnya. Perbedaan volume antara ekspirasi istirahat dan ekspirasi maksimum disebut volume cadangan ekspirasi. Dan hal yang sama pada inspirasi disebut dengan volume cadangan inspirasi. Setiap paru itu terbungkus oleh pleura yang berisikan cairan guna melindungi struktur paru terhadap rongga toraks dan diafragma. Cairan pleura akan terjadi tekanan negatif yang disebut dengan tekanan intrapleurar yang berpengaruh pada kapasitas residu fungsional atau FRC. FRC adalah volume paru pada akhir pernapasan normal. Besaran FRC ini sangat dipengaruhi oleh keseimbangan recoil elastisitas dinding dan struktur dalam paru. Penyakit yang mempengaruhi daya recoil elastisitas paru akan mengubah FRC, yaitu fibrosis yang akan meningkatkan daya recoil sehingga mengurangi FRC dan emfisema, dan menurunkan daya recoil sehingga FRC meningkat akibat kerusakan struktur paru. Selama inspirasi, rongga toraks akan mengembang atau meluas, membuat tekanan intrapleurar menjadi lebih negatif, yang menyebabkan lagi paru dan alveoli mengembang dan mengurangi tekanan alveolar. Sedangkan ketika ekspirasi, tekanan intrapleural dan alveolar meningkat. Di sini ada gambar dari sistem
respirasi manusia. Jadi yang pertama itu ada sinus paranasal yang terdiri atas frontal dan sphenoid. Setelah itu ada hidung yang terdiri atas rongga hidung, concha nasalis, vestibulum nasi. Setelah itu ada faring. Setelah itu ada laring yang terdiri atas epiglotis, tulang rawan tiroid, tulang rawan krikoid. Setelah itu ada pita suara. Setelah itu ada trakea yang terdiri dari karina trakea. Setelah itu ada bronkus utama. Terus ada bronkus segmentalis. Setelah itu di sini adalah paru-paru kanan yang terdiri atas lobus superior, visura horizontal, visura oblik, lobus medius, dan lobus inferior. Nah, setelah itu di sini adalah diafragma. Seperti yang saya katakan tadi, diafragma berbentuk seperti cekungan. Jadi ini cekungannya. Setelah itu, di dalam sini ada jaringan ikat, saccus alveolaris, ductus alveolaris, kelenjar lendir, lapisan mukosa, arteri pulmonalis yang biru, dan vena pulmonalis yang merah. Terus di sini ada alveolus yang bulat-bulat, terus ada atrium. Setelah itu, di sini ada cincin yang bulat ini, cincin tulang rawan pada trakea dan bronkus. Setelah itu di sini yaitu paru-paru kiri yang terdiri atas lobus superior, apex paru, visura oblik, kaki jantung, lingula pulmonis, dan lobus inferior. Setelah itu di sini ada bronkus lobaris yang terdiri atas superior, inferior, dan medius. Nah, sistem pernapasan itu tadi dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan bagian atas dan bagian bawah. Di sini akan saya jelaskan sedikit. Ada beberapa organ di dalam sistem pernapasan bagian atas, yaitu yang pertama ada rongga hidung, yang terdiri atas selaput lendir dan rambut halus yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran dari udara yang masuk ke hidung. Yang kedua ada sinus, yaitu rongga berisi udara di sepanjang sisi hidung yang berperan untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Terus ada faring untuk menyalurkan udara yang masuk dari hidung atau mulut guna diteruskan ke trakea. Yang keempat ada laring, yaitu ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Jadi pita suara kita tuh ada di laring. Yang kedua ada sistem pernapasan bagian bawah. Baik, yang kedua adalah sistem pernapasan bagian bawah. Beberapa organ dalam sistem pernapasan bagian bawah meliputi yang pertama ada trakea, yaitu jalan napas utama menuju paru-paru yang terletak di bawah laring. Terus yang kedua ada bronkus, cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru, dan cabang terkecilnya dikenal dengan bronchiolus. Setelah itu yang ketiga ada paru-paru, terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronchiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat yaitu diafragma, otot pernapasan utama yang dapat berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Di sini adalah mekanisme udara masuk dan mekanisme udara keluar. Aksi dari otot respirasi kiri yaitu inspirasi. Ini yang inspirasi, diafragmanya berkontraksi dan bergerak turun. Otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dadanya mengembang. Udara masuk. Setelah itu paru-parunya juga mengembang. Nah, kalau yang sebelah kanan yaitu udara keluar atau ekspirasi. Kalau ekspirasi, diafragmanya relaksasi, bergerak naik. Otot tulang rusuknya relaksasi sehingga rongga dadanya mengempis. Dan paru-parunya juga mengempis. Selain berperan dalam pertukaran udara dan gas, sistem pernapasan juga dapat menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara
yang dihirup serta berperan dalam proses berbicara dan penciuman. Sistem pernapasan pada manusia memang tampak seperti hal yang sederhana, namun di balik setiap tarikan dan hembusan napas terhadap kerjasama antar organ yang cukup rumit, guna mendapatkan oksigen untuk kelangsungan seluruh sistem dalam tubuh. Bila satu organ tidak bekerja dengan baik, fungsi sistem pernapasan secara keseluruhan pun bisa terganggu. Gangguan pernapasan yang sering terjadi dan cukup berbahaya adalah asma, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, terus pneumonia, TBC, dan asfiksia. Lidah tertelan pun juga dapat menjadi salah satu gangguan pada saluran napas yang membahayakan jika tidak mendapatkan penanganan yang segera. Oleh karena itu, kesehatan sistem pernapasan harus dijaga dengan baik, misalnya dengan berhenti merokok atau menghindari asap rokok dan berolahraga secara rutin. Jika Anda mengalami gejala adanya gangguan pada sistem pernapasan, seperti sesak napas atau batuk, apalagi yang sudah berlangsung lama, segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang tepat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem kardiovaskular. Setelah kita mempelajari fisiologis dan anatomi dari respirasi, kita lanjutkan dengan kardiovaskular yang akan mengirimkan oksigen ke seluruh tubuh untuk digunakan dalam proses metabolisme. Jadi, oksigen yang sudah diproses di dalam sistem respirasi akan diteruskan ke dalam sistem kardiovaskular. Sirkulasi pulmonal adalah sirkulasi yang mentransfer dari dan kembali ke jantung. Sedangkan sirkulasi perifer yaitu mengirimkan darah dari dan kembali ke jantung untuk digunakan pada organ di seluruh tubuh. Arteri membawa darah dari jantung ke perifer dan sirkulasi pulmonal. Sedangkan vena berfungsi untuk membawa darah dari pulmonal dan sirkulasi perifer ke dalam jantung. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi utama sistem ini adalah untuk mengangkut nutrisi dan darah yang mengandung banyak oksigen menuju seluruh tubuh, serta membawa darah terdioksigenasi kembali ke paru-paru. Sesuai fungsi dari sistem kardiovaskular yang bertanggung jawab untuk mengirimkan darah ke berbagai bagian tubuh. Berikut ini organ dan jaringan yang membentuk sistem tersebut. Yang pertama adalah jantung, sebuah pompa berotot yang mendorong darah ke seluruh tubuh, yang terdiri atas sistem tertutup pembuluh darah. Pembuluh ini meliputi arteri, yaitu pembuluh yang membawa darah dari jantung. Setelah itu, yang kedua ada vena, yaitu pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga ada kapiler, yaitu pembuluh kecil yang bercabang dari arteri untuk mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Ada dua sistem peredaran darah dalam tubuh. Yang pertama adalah sistem peredaran darah sistemik. Ini adalah sistem peredaran darah utama yang mengangkut darah ke organ, jaringan, dan sel di seluruh tubuh. Yang kedua adalah sistem peredaran darah paru. Sistem peredaran darah ini menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru. Disinilah oksigen memasuki darah dan karbon dioksida meninggalkan darah. Selanjutnya ada struktur jantung dan vaskular. Dilihat dari strukturnya, jantung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama ada atrium dan ventricle dextra, dan atrium dan ventricle sinistra.
Ventrikel kanan memompakan darah ke sirkulasi pulmonal, dan ventrikel kiri memompakan darah ke sirkulasi perifer. Di antara atrium dan ventrikel, serta pada arteri dan ventrikel, terdapat katup yang mengatur laju masuk keluarnya darah. Arteri koronaria adalah arteri menyuplai darah untuk organ jantung, di mana letak arteri dan vena berada di luar dari jantung agar tidak terkompresi ketika adanya kontraksi jantung. Jantung memiliki sistem kontrol intrinsik dan ekstrinsik. Setelah itu, kita membahas tentang anatomi jantung. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut seperti piramida terbalik, dengan apeks superior posterior berada di bawah dan basis berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskular terletak di sebelah rongga dada atau kafum toraks, sebelah kiri yang terlindung oleh costae tepatnya pada mediastinum. Untuk mengetahui denyutan jantung, kita dapat memeriksa di bawah papila mamae 2 jari setelahnya. Berat jantung pada orang dewasa sekitar 250 sampai 350 gram. Hubungan jantung dengan alat-alat organ yang ada di sekitarnya yaitu yang pertama dinding depan berhubungan dengan sternum dan cartilago costalis setinggi costa 3. Terus yang kedua ada samping berhubungan dengan paru dan fascies mediastilis. Yang ketiga, atas setinggi torakal 4 dan cervical 2 berhubungan dengan aorta pulmonalis, bronchus dextra, dan bronchus sinistra. Yang keempat, belakang alat-alat mediastinum posterium, esophagus, aorta descendens, vena azygos, dan kolumna vertebrata thoracalis. Yang kelima, bagian bawah yang berhubungan dengan diafragma. Nah, ini adalah gambar dari anatomi jantung manusia. Terlihat di sini ada arteri pulmonalis. Setelah itu di sini adalah aorta. Aorta adalah salah satu yang paling besar. Lalu di sini ada serambi kiri, katup mitral, katup aorta, bilik kiri, arteri koroner, otot papiler, bilik kanan, pembuluh darah balik kava bawah, serambi kanan, katup trikuspid, katup pulmoner, pembuluh darah balik kava atas, dan aorta tadi. Otot jantung terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama adalah luar atau perikardium, yang berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang carpus terni dan rawan iga 2-4 yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan parietal dan visceral. Yang B, tengah atau miokardium, lapisan otot jantung yang menerima dari arteri koronaria. Susunan miokardium yaitu yang pertama ada otot atria. Otot atria adalah otot yang sangat tipis dan kurang teratur. Disusun oleh 2 lapisan. Yang pertama, lapisan dalam mencakup serabut-serabut berbentuk lingkaran dan lapisan luar mencakup kedua atria. Yang kedua, ada otot ventrikuler, yaitu otot yang membentuk bilik jantung yang dimulai dari cincin anterioventrikuler sampai ke apeks jantung. Yang ketiga adalah otot atrioventrikuler, yaitu dinding pemisah antara serambi dan bilik, atau atrium dan ventricle. Yang ketiga ada dalam atau endokardium, yaitu dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran yang mengkilat
yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lender endokardium, kecuali auricula dan bagian depan sinus vena cava. Setelah itu, ada ruang-ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu yang pertama tadi, 1 atrium dextra, yang terdiri dari rongga utama dari auricula di luar. Bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis. Nah, di dalam atrium dextra itu dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada muara atrium kanan. Muara atrium kanan dibagi lagi menjadi 4, yang terdiri dari yang pertama ada vena cava superior, yang kedua vena cava inferior, yang ketiga sinus coronarius, yang keempat osteum atrioventricular dextra. Nah, terus yang B yaitu sisa fetal atrium kanan, yang terdiri dari fossa ovalis dan annulus ovalis. Slide yang ketiga ada ventricle dextra, yaitu yang berhubungan dengan atrium kanan melalui osteum atrioventricle dextrum dan dengan tractus pulmonalis melalui osteum pulmonalis. Dinding ventrikel kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan dan terdiri dari yang pertama ada valvula tricuspidal, yang kedua ada valvula pulmonalis. Ruang jantung yang kedua adalah atrium sinistra, yang terdiri dari rongga utama dan auricula. Yaitu ruang jantung yang ketiga ada ventricle sinistra, yaitu ruang yang berhubungan dengan atrium sinistra melalui osteum atrioventricular sinistra dan dengan aorta melalui osteum aorta. Osteum aorta terdiri dari yang pertama ada valvula mitralis, yang kedua ada valvula semilunaris aorta. Terus kita masuk ke dalam siklus jantung. Siklus jantung menggambarkan jalur darah melalui jantung. Siklus ini berjalan dari urutan berikut ini. Yang pertama ada kontraksi atrium, penutupan katup mitral. Yang kedua, fase isovolumetrik. Yang ketiga, pembukaan katup aorta. Yang keempat, fase ejeksi atau ejeksi cepat dan berkurang, pengosongan ventrikel kiri. Yang kelima, penutupan katup aorta. Yang keenam, relaksasi isovolumetrik. Yang ketujuh, pembukaan katup mitral. Yang pertama tadi adalah penutupan, setelah itu yang ketujuhnya itu pembukaan. Yang kedelapan atau terakhir yaitu fase pengisian atau pengisian cepat dan berkurang, itu di ventrikel kiri. Vaskulatur berperan penting dalam mengatur aliran darah ke seluruh tubuh. Secara umum, tekanan darah menurun dari arteri ke vena. Dan ini terjadi karena tekanan yang mengatasi resistansi pembuluh. Semakin besar perubahan resistansi di setiap titik dalam vaskulatur, semakin besar pula kehilangan tekanan. Arteriol mengalami peningkatan resistansi paling besar dan menyebabkan penurunan tekanan darah terbesar. Penyempitan arteriol meningkatkan resistansi yang menyebabkan penurunan aliran darah ke kapiler hilir dan penurunan tekanan darah yang lebih besar. Dilatasi arteriol menyebabkan penurunan resistansi, meningkatkan aliran darah ke kapiler hilir, dan penurunan tekanan darah yang lebih kecil. Setelah itu, di jantung itu ada terbagi menjadi 3, jadi ada 3 jenis. Yang pertama ada tekanan darah diastol, tekanan darah sistol, dan tekanan nadi. Yang pertama adalah tekanan darah diastolik atau yang disebut sebagai DP. Adalah tekanan terendah dalam arteri
pada awal siklus jantung. Saat ventrikel berelaksasi dan terisi, tekanan darah diastol berbanding lurus dengan resistansi perival total atau TPR. Selain itu, energi yang tersimpan dalam aorta yang lentur selama sistol kini dilepaskan oleh recoil dinding aorta selama diastol, sehingga meningkatkan tekanan diastoliknya. Yang kedua, tekanan darah sistolik atau SP adalah tekanan puncak dalam arteri di akhir siklus jantung saat ventrikel berkontraksi. Tekanan ini berhubungan langsung dengan struk volume. Saat struk volume meningkat, SP juga meningkat. Tekanan darah sistoli juga dipengaruhi oleh kepatuhan aorta. Karena aorta bersifat elastis, ia meregang dan menyimpan energi yang disebabkan oleh kontraksi ventrikel, sehingga menurunkan SP. Yang ketiga yaitu tekanan nadi. Tekanan nadi adalah perbedaan antara tekanan darah diastol dan tekanan darah sistol. Tekanan nadi sebanding dengan SV dan berbanding terbalik dengan kepatuhan arteri. Jadi, semakin kaku arteri, semakin besar juga tekanan nadi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam materi sistem respirasi dan sistem kardiovaskular. Terima kasih. Sekian penjelasan saya tentang sistem respirasi dan sistem kardiovaskular. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyebutan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.